Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, sebelumnya, mari kita review terlebih dahulu konsep-konsep yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam ini. Yang pertama, itu ada lingkaran. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu lingkaran. Lingkaran merupakan kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut disebut dengan jari-jari lingkaran, dan titik tertentu tersebut disebut dengan pusat lingkaran. Pada gambar lingkaran ini, terdapat unsur-unsur lingkaran. Yang pertama itu ada pusat lingkaran, disimbolkan dengan titik A. Selanjutnya, ada jari-jari lingkaran, itu disimbolkan oleh garis AB, AD, dan AC. Selanjutnya ada diameter lingkaran. Diameter lingkaran itu disimbolkan oleh garis BC. Selanjutnya ada tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran itu disimbolkan dengan garis BD. Selanjutnya ada busur lingkaran, yaitu garis lengkung dari BD. Selanjutnya itu ada apotema lingkaran, yaitu garis AE. Dan ada juring yang disimbolkan oleh bidang CAD. Selanjutnya ada konsep teorema Pythagoras yang diperlukan pada materi ini. Teorema Pythagoras ini merupakan teori yang menunjukkan hubungan antar sisi dalam segitiga siku-siku. Pada teorema Pythagoras berlaku kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa sisi terpanjang yaitu sisi BA atau sisi C. Yang panjangnya itu merupakan kuadrat dari sisi terpanjangnya sama dengan jumlah sisi penyikunya. Sisi penyikunya yaitu A dan B. Jadi jumlah kuadratnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi ini yaitu terdapat pada KD 3.8 yang menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.8 yaitu mengidentifikasi definisi dan sifat-sifat garis singgung lingkaran. Yang kedua ada IPK 3.8.2 itu menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Ada IPK 3.8.3 itu menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, dan KD 4.8 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yang pertama itu 4.8.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. IPK 4.8.2 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. IPK 4.8.3 itu melukiskan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, dan IPK 4.8.4 itu melukiskan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan inquiry melalui proses orientasi pada masalah, konseptualisasi, investigasi, menyimpulkan, dan berdiskusi, siswa dapat terlibat aktif, penuh tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah selama kegiatan pembelajaran, serta dapat dengan tepat mendefinisikan garis singgung lingkaran, mengidentifikasi sifat-sifat garis singgung lingkaran, menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dan luar dua lingkaran.
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran, serta siswa dapat melukis garis singgung persekutuan luar dan dalam dua lingkaran. Kita masuk ke konsep garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran merupakan sebuah garis yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran menyinggung satu titik di lingkaran. Nah, perlu diingat bahwa garis singgung lingkaran akan selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkarannya. Nah, seperti pada gambar berikut ini, garis singgung lingkaran yaitu ditunjukkan oleh garis CE dan garis CD. Dan garis CE ini akan selalu tegak lurus terhadap jari-jarinya. Jari-jari lingkaran. Jari lingkaran pada gambar ini ditunjukkan oleh garis AE. Dan untuk garis singgung CD akan tegak lurus terhadap garis AD. Selanjutnya itu ada garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, pada gambar ini ditunjukkan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ditunjuk oleh garis ED dan garis QR. Nah, garis ini akan tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran, yaitu jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis AD dan AQ. Sementara untuk jari-jari lingkaran yang kecil itu ditunjukkan oleh garis CE dan CR. Dan juga terdapat jarak antar titik pusat dua lingkaran, yaitu jarak antara A dengan C. Itu dilambangkan secara umum dengan D kecil. Adapun rumus umum garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ini dapat kita rumuskan, yaitu akar dari D kuadrat dikurang R kurang R dikuadratkan, di mana D itu merupakan jarak antar titik pusat dua lingkaran, R besar itu merupakan jari-jari lingkaran besar, dan R kecil itu merupakan jari-jari lingkaran kecil. Selanjutnya kita masuk ke garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, bentuk dari garis singgung persekutuan dua lingkaran dalam dua lingkaran ini ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Sama halnya dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, garis tersebut akan selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Nah, adapun garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ini ditunjukkan oleh garis BZ dan garis UT. Dan jarak antar titik dua pusat lingkaran ini ditunjukkan oleh garis AC. Dan selanjutnya itu ada jari-jari lingkaran besar, itu kita lambangkan secara umum dengan R besar, yaitu ditunjukkan oleh garis AU dan garis AZ. Dan jari-jari lingkaran kecil itu kita simbolkan dengan R kecil secara umum dan ditunjukkan oleh garis CB dan CT. Adapun rumus umum untuk garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ini dapat kita rumuskan sebagai akar dari D kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil yang dikuadratkan, di mana sama dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, D itu merupakan jarak antar titik pusat dua lingkaran, dan R besar itu merupakan panjang jari-jari lingkaran, dan R kecil itu merupakan panjang dari jari-jari lingkaran kecil.